Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi pengalaman ya tentang cuci darah. Jadi pentingnya ya vitamin multivitamin, kemudian asam folat, kemudian kalsium. Ini adalah suplemen obat yang dianjurkan dokter bagi pasien cuci darah agar mengkonsumsi obat ini sehari 1 kali. Jadi gini, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa cuci darah ini adalah merupakan proses ya hemodialisis. Ketika kita sedang cuci darah itu, darah kita ini nanti di dalam mesin proses cuci darah ini dipisahkan antara darah dan cairan. Darah dan cair, darah dan zat cair ya, atau air ini yang mengandung kreatin atau racun, kemudian yang mengandung vitamin pun dan kalsium terbuang semua. Jadi yang terbuang tidak hanya racun, namun juga ada vitamin dan kalsium terbuang. Oleh karena itu, sesuai dengan anjuran dokter untuk mengembalikan energi yang terbuang, kalsium maupun vitamin serta asam folat yang terbuang, makanya dikasih suplemen lah 3 macam itu. Lah, zat besi atau multivitamin ini kan juga sering disebut juga sebagai tambah darah. Sebenarnya ini kan juga merupakan zat yang untuk membentuk sel darah merah gitu. Kemudian asam folat sendiri juga bagian untuk pertumbuhan sel di dalam tubuh kita, sehingga ini sangat diperlukan karena ketika sel darah merah kita atau hemoglobin kita turun, kita akan mengalami permasalahan di dalam cuci darah. Jadi gini, ketika kita misalnya mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi ya, atau makanan yang mengandung asam folat, kita sudah minum suplemen zat besi maupun misalnya sudah minum asam folat, namun hemoglobin tetap rendah misalnya, ini juga perlu dikonsultasikan dengan dokter. Ketika asam folatnya kita sudah minum, kemudian zat besi atau multivitamin kita sudah diminum, kemudian ini sudah sesuai dengan arahan dokter, namun hemoglobin tetap rendah, ini perlu dikonsultasikan. Nah, biasanya ini pasien cuci darah ini sangat rentan yang terhadap hemoglobin. Rata-rata hemoglobinnya selalu tidak stabil. Ini kan menjadi problemnya ini, karena kalau hemoglobin rendah itu kita mengalami banyak permasalahan, misalnya lemah gitu kan, mudah capek, dan bisa jadi kita ngedrop nanti ketika cuci darah gitu. Nah, biasanya kalau kita sudah mengkonsumsi suplemen 3 tadi, kemudian kita sudah mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat ya, atau mengandung zat besi, itu kan bisa diperoleh kalau misalnya zat besi itu dari daging, dari sayuran itu juga bisa menambah ini ya, meningkatkan hemoglobin, termasuk ikan. Jadi kalau memang kita nggak berani makan daging, boleh kita makan ikan. Kalau misalnya sayuran yang kita konsumsi itu mengandung katakanlah bisa efeknya asam urat, ya nanti dipilih sayuran yang mana gitu. Atau putih telur juga bisa untuk meningkatkan hemoglobin. Kemudian untuk asam folat itu juga bisa diambil dari sayuran-sayuran dan buah-buahan, biasanya dari jeruk, buah bit, kemudian sayuran dari kacang-kacangan ya, kacang polong, kacang kering, kemudian kecambah, bayam dan lain-lain. Jadi ada 2 ya, dari suplemen itu kita juga dikasih, kemudian dari makanan juga kita disarankan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita dalam tubuh. Lah, kalau misalnya kita sudah memenuhi itu tadi ya, kriteria tadi, namun tetap hemoglobinnya rendah. Jadi untuk mengetahui apakah tercukupi ya vitamin atau zat besi kita yang kita konsumsi, asam folat yang kita konsumsi sudah cukup atau belum, dan makanan yang mengandung zat besi dan asam folat sudah terpenuhi belum, ya kita lakukan cek hemoglobin gitu, cek ke laboratorium kesehatan. Biasanya hemoglobin itu kan sudah ditentukan ya. Untuk pria itu kalau tidak salah antara 13 sampai 18. Kemudian untuk wanita yang normal standar itu antara 12 sampai 16. Kalau untuk ibu hamil mungkin lebih ya, karena ada untuk kebutuhan janin kan gitu. Nah, ketika kita tidak terpenuhi antara 13 atau 18, masih di bawah itu, ya biasanya kita kalau sudah terpenuhi tadi ya, antara zat besi, kemudian asam folat, kemudian makanan-makanan ini sudah terpenuhi semua, masih kurang, biasanya ada hal yang lain gitu. Coba keluhan-keluhan yang lain ini juga dikontrol gitu. Kalau misalnya juga masih mengalami ini ya, penuh katakanlah tidak tercapai hemoglobinnya, kita biasa dikasih
injeksi ya. Di injeksi itu kita dikasih ada namanya obat untuk menaikkan hemoglobin. Jadi kita udah minum vitamin, minum asam folat, kalsium, makanan yang mengandung asam folat dan zat besi. Ketika hemoglobin belum naik, kita biasanya diinjeksi, disarankan dokter injeksi untuk menaikkan hemoglobin. Ini biasanya dosisnya nanti ditentukan oleh dokter. Misalnya kita hemoglobinnya di bawah 8, itu bisa jadi nanti kita injeksinya itu mungkin seminggu sekali ya. Seminggu sekali berarti sebulan 4-5 kali. Misalnya sudah naik menjadi 10, biasanya dikurangi lagi 2 minggu sekali, ya kan? Atau sebulan 2 kali. Ketika sudah mencapai 11, biasanya sebulan sekali. Nah itu ketika diinjeksi obat untuk menaikkan HB ini biasanya selesai cuci darah. Setelah saya cuci darah, baru disuntikkan ke sini. Memang agak sakit ya, karena suntiknya di kulit. Kalau nggak tahan bisa dilewatkan selang cuci darah. Nanti tinggal bagaimana kesiapan dari pasien itu sendiri. Jadi inilah pengalaman saya tentang vitamin zat besi atau multivitamin, kemudian asam folat dan kalsium bagi pasien cuci darah. Ini sangat penting karena ini juga sesuai dengan anjuran dokter, jangan sampai tidak dilakukan, karena tidak dilakukan dan ketika kita tidak memahami tentang asam folat, tentang zat besi maupun kalsium bagi pasien cuci darah, maka kita nanti akan mengalami kesulitan sendiri. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.